Ya, comeback mengerikan timnas Indonesia langsung menggila begitu disakiti. Ya, Jepang dan China frustasi masuk grup neraka bersama timnas Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Jadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia mengatakan tak segan tebar ancaman. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Timnas Indonesia sempat tertinggal 1 gol efek petaka penalti di 8 menit awal di babak pertama, namun Timnas Indonesia mampu membalik keadaan. Ya, Timnas Indonesia U16 berjumpa Laos pada matchday ketiga grup A Piala AFF U16 2024 pada Kamis 27 Juni 2024. Laga di Stadion Manahan ini dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan di video. Ya, untuk jalannya pertandingan, duel Timnas Indonesia U16 versus Laos berlangsung ketat. Awal babak pertama, kedua tim bermain terbuka dan saling melakukan tekanan. Timnas Indonesia U16 bermain belum tenang di awal babak pertama. Petaka bahkan terjadi pada menit ke-8 setelah pemain belakang Timnas Indonesia U16 melakukan pelanggaran di kotak penalti. Timnas Laos sukses membobol gawang Timnas Indonesia dengan skor 0-1. Tertinggal 1 gol, Timnas Indonesia berupaya melakukan tekanan lebih ekstra. Sejumlah peluang didapat namun belum membuahkan hasil. Menit ke-22, Timnas Indonesia U16 mendapatkan hadiah penalti. Muhammad Zahabi Goli selaku eksekutor sukses membobol gawang Laos dengan skor 1-1. Di menit ke-29, Timnas Indonesia sukses membobol gawang Laos ketika Sayafat Fansfat melakukan gol bunuh diri. Skor menjadi 2-1. Di menit ke-37, Timnas Indonesia kembali membobol gawang Timnas Laos lewat skema lemparan ke dalam Fabio. Josh Holong juga sukses membobol gawang dengan sundulan kepala dengan skor 3-1. Putu Panji menutup gol keempat bagi Timnas Indonesia pada menit ke-46. Hingga akhir babak pertama, hasil pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Laos dengan skor 4-1. Ya, untuk syarat ke semifinal, Timnas Indonesia punya catatan yang bagus pada 2 laga yang sudah dimainkan. Pasukan Nova Arianto ini menang atas Singapura dan Filipina. 2 laga itu dimenangkan dengan skor 3-0. Laos yang juga tampil impresif pada 2 laga yang sudah dimainkan. Tim racikan pelatih Kanlaya Sisomfang ini menang 3-0 melawan Filipina dan 2-1 melawan Singapura. Indonesia dan Laos punya poin yang sama dengan skor 6 poin. Namun Indonesia berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul dengan selisih gol. Timnas Indonesia punya selisih plus 6 dan Laos punya plus 4. Persaingan lolos ke semifinal sangatlah ketat. Sebagai informasi, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang bisa lolos ke semifinal. Lolos dengan status juara grup A, Garuda Muda akan berhadapan dengan juara grup C atau runner-up grup B pada babak semifinal. Ya, media Korea banyak memberitakan soal grup neraka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C dihuni oleh tim sepak bola Timnas Indonesia, China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Media Korea Never menyebutkan grup C sebagai grup kematian sebab dihuni oleh tim-tim langganan Piala Dunia Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Secara khusus Australia di peringkat FIFA ke-23 yang peringkat FIFA-nya hanya 1 langkah lebih rendah dari Korea, dianggap sebagai lawan tersulit dan ditempatkan satu grup dengan Jepang. Bahkan Arab Saudi juga dan China tidak bisa dianggap enteng. Dari sudut pandang Jepang sendiri, mereka harus lewat babak penyisihan akhir yang sulit meski mendapatkan unggulan teratas. Outlet media Jepang Football Zone melaporkan hasil pengundian grup dengan mengatakan, Jepang berada di grup kematian bersama dengan Australia dan Arab Saudi. Karena mereka kan ditempatkan di grup dengan lawan yang paling bisa dihindari yakni Australia dan Arab Saudi. Bahkan Jepang pun mau tidak mau menghela nafas. China juga benar-benar putus asa. Media China Sohu.com mengatakan China harus menghadapi jadwal yang sulit di mana mereka akan menghadapi Jepang di pertandingan pertama, Arab Saudi di pertandingan kedua, dan Australia di pertandingan ketiga. Media itu menambahkan ini adalah formasi grup kualifikasi Piala Dunia terburuk dalam sejarah. Sementara itu, media Vietnam Soha.vn mengatakan posisi Indonesia saat ini sama saat Vietnam berada pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu tim Vietnam juga satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan China. Bedanya di grup Indonesia, Oman digantikan oleh Bahrain. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain
Dan China tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sinteyong dan anak asuhnya ya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam. Ya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia akan berlangsung mulai 5 September 2024 dan sampai 10 Juni 2025. Tim dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup terdiri dari 6 tim bertanding dengan format round robin kedua babak home away. 2 tim teratas di setiap grup akan memperebutkan total 6 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Playoff Asia atau babak kualifikasi keempat terdiri dari tim peringkat ketiga dan keempat dari setiap grup dari babak kualifikasi ketiga. Sebanyak 6 tim dibagi menjadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim dan akan bertanding dalam format round robin di lokasi terpusat sekitar bulan Oktober sampai November 2025. 2 tim teratas dari grup pada babak kualifikasi ini akan lolos ke putaran final pada Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat kedua dari kedua grup akan memainkan pertandingan sistem gugur kandang dan tandang untuk menentukan tim yang akan bertanding di babak kualifikasi pertandingan playoff kontinental. Dan sampai sekarang di kawasan Asia Tenggara, tim Vietnam masih menjadi tim dengan performa terbaik ketika mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, tim Vietnam meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan 1 kemenangan melawan China dan 1 kali seri dengan Jepang. Sebelumnya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2002, tim Thailand juga meraih 4 poin setelah 8 pertandingan namun tidak memenangkan 1 pertandingan pun, yaitu seri 4 kali dan kalah 4 kali. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Gajah Perang hanya mendapatkan 2 poin saja. Ya, sementara itu pelatih Australia Graham Arnold tidak segan menebar ancaman usai drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai bergulir pada Kamis 27 Juni 2024. Pelatih Australia Graham Arnold memberikan reaksi usai hasil drawing ini. Menurutnya grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangatlah menantang. Kami tahu ya bahwa kualifikasi ini akan memberikan tantangan, namun hasil undiannya bagus, terutama melihat perkembangan permainan di seluruh konfederasi, kata Arnold. Walau dianggap menantang, juru taktik Australia ini menebar ancaman bagi lawan-lawannya termasuk timnas Indonesia. Penting bagi kami untuk menerima tantangan tersebut dengan keyakinan untuk mencapai tujuan lolos kualifikasi, tegasnya. Graham Arnold menegaskan bahwa Australia sudah menunjukkan performa dengan sangat baik dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, apalagi di babak kedua lalu mereka berhasil menyapu bersih kemenangan. Saya tidak bisa memuji kelompok pemain ini dan komitmen mereka selama ini. Saya yakin mereka akan memberikan hal yang sama di putaran ketiga, ungkapnya. Adapun Australia sendiri sempat bertemu timnas Indonesia di Piala Asia kemarin. Hasilnya skuad Garuda memang dibantai 0-4 oleh The Socceroos.